Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Rahman SPD MPD, guru SMA Negeri 1 Cisarua Bogor pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Saya selaku guru mata pelajaran PJOK di sini akan memaparkan tentang pemecahan permasalahan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi yaitu tingkat partisipasi aktivitas jasmani yang kurang. Saya melihat selaku guru PJOK melihat bahwa banyak sekali peserta didik yang tidak melakukan aktivitas jasmani di luar aktivitas sekolah ataupun di rumahnya masing-masing, sehingga hal ini dapat menurunkan kebugaran jasmani dan menurunkan motivasi untuk belajar. Kemudian akar permasalahannya yaitu yang pertama, faktor kebiasaan yang kurang baik atau lebih dikenal dengan istilah sedentary lifestyle, di mana gaya hidup yang terdapat tidak banyak bergerak, artinya kurang gerak. Dengan adanya gadget ataupun ketergantungan terhadap gadget, ini bisa menimbulkan inactivity atau ketidakaktifan fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, kurangnya kesadaran memelihara tingkat kebugaran jasmani dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kebugaran jasmani dan tidak disadari bahwa kebugaran jasmani ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian data hasil pengamatan, yang pertama, lebih dari 60% peserta didik memiliki tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Ini sudah dilakukan kelas 12 pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, hasil survei terdapat hanya 10% saja di kelasnya yang memelihara kebugaran jasmani dengan teratur. Yang ketiga, ketergantungan pada gadget. Banyak sekali peserta didik kita yang tergantung pada gadget. Setiap hari sering memegang handphone lebih dari 7 jam, bahkan mungkin 24 jam mereka tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Kemudian sumber rujukan permasalahan ini dari hasil tes kebugaran jasmani, dari hasil survei, dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian alternatif solusi yang dilakukan, yang pertama, memberikan tugas kebugaran jasmani melalui model project based learning, sehingga mau tidak mau peserta didik dituntut untuk melakukan aktivitas jasmani di luar kegiatan sekolah, artinya di rumah masing-masing. Di waktu luang mereka harus melakukan aktivitas jasmani. Kemudian dicatat dalam jurnal aktivitas jasmani yang dilakukan pengawasan oleh guru mapel. Setiap pertemuan selalu ditanyakan minggu lalu berapa kali melakukan aktivitas jasmani, dan dicatat dan didokumentasikan. Yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial dengan konten aktivitas fisik. Banyak sekali konten media sosial yang bisa digunakan untuk mengupload ataupun membuat kreasi video tentang aktivitas fisik, misalkan melakukan aktivitas kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan sebagainya, bisa dilakukan di berbagai platform media sosial. Hasil pemecahan masalah, setelah dilakukan project based learning dan setelah dilakukan pengawasan terhadap jurnal kegiatan aktivitas di luar kegiatan sekolah di rumahnya masing-masing, ternyata hasilnya yang pertama yaitu meningkatnya partisipasi aktif dalam melakukan aktivitas jasmani. Yang tadinya tidak pernah berolahraga, mereka minimal 1 minggu sekali melakukan aktivitas jasmani. Yang kedua, seluruh peserta didik lebih memahami pentingnya kebugaran jasmani. Ini ditanya secara klasikal di kelasnya masing-masing. Banyak siswa yang merasakan bahwa dengan latihan kebugaran jasmani dapat mendukung terhadap aktivitas sehari-harinya. Dan yang ketiga, kualitas istirahat yang membaik. Banyak siswa yang menyebutkan bahwa setelah melakukan aktivitas fisik yang teratur, mereka merasa istirahatnya lebih berkualitas dan mereka merasa istirahat di malam hari lebih terasa gitu. Jadi biasanya seringkali mereka tidak baik dalam melakukan istirahatnya, namun setelah melakukan aktivitas jasmani mereka cukup istirahat 7 jam dan besoknya mendapatkan kualitas kebugaran yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.